Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Kita mulai dari 9 dulu ya, syair itu ya. Ta'lim ta'lim halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amarahum bisujudi lahu wa inama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa allati yastahiqqu biha al-karamatu indallahi ta'ala wa sa'adata la abdiyata kama qila li Muhammadin ibn Hasan bin Abdillah rahmatullahi alaihi syi'run. Wa amarahum wa amarolan merintah sapa Allahu ing malaikat bisujudi kalawan sujud lahu maring Nabi Adam. Wa inama syaraful lan pestine wa inna ma syarafu lan angin pastine utai mulyane ilmu wa inna ma syaraful ilmi lan angin pastine utai mulyane ilmu likaunihi iku krana anane ilmu wasilatan iku dadi lantaran ila taqwa maring taqwa allati yastahiqu kang ngehaki sapa wong biha sebab taqwa al karamata ing kemuliaan indallahi ana ngersane Allah indallahi taala ana ing dalem ngersane Allah wa sa'adatan kebejan al-abdiyata kang bangsa salawase. Jadi Allah memerintah para malaikat itu untuk bersujud kepada Nabi Adam. Karena apa? Di situ itu kan ceritanya kan ada dua. Maksudnya itu ada yang disuruh sujud itu adalah malaikat dan juga setan, iblis, apalagi seperti itu. Tapi di iblis tadi itu merasa dirinya itu paling benar. Akhirnya tidak mau sujud, sedangkan malaikat mau sujud. Kemudian ada malaikat, salah satu malaikat tapi bukan di antara yang 10. Jadi jumlahnya malaikat kan ribuan. Jadi malaikat yang enggak pati populer loh, gampangnya seperti itu. Itu enggak mau sujud dikarenakan ya mosok aku kumpul sujud nang menungso. Sedangkan menungso tadi itu adalah hanya menjadi khalifah atau pemimpin yang merusak dunia. Itu kan pikirannya malaikat seperti itu, tapi Allah menegur saya lebih tahu karena Allah itu ya lebih tahu. Maka di situ kenapa malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam ya karena apa? Manusia itu diberi kemuliaan sama Allah itu melalui ilmu, bukan ilmu. Melalui ilmu. Karena ilmu kita dibedakan daripada hewan. Maka di sini pentingnya wa inna masyaraful ilmi likaunihi karena ilmu tadi itu yang membawa kita kepada kemuliaan dan juga wasilatan ila taqwa menjadi pelantara kepada kita bertakwa kepada Gusti Allah. Bayangkan sama tidak punya ilmu fikih. Salatnya gimana kira-kira? Ini pokok ngikutin saja. Sujud ya sujud gitu. Ya kan? Sebelum zaman ngaji fikih, mungkin zaman wudunya ya pokok wudhu ya gak bareng niat, takbir gak bareng niat. Tapi setelah zaman tahu di mabadi utamanya dan juga di Fathul Qorib zaman sudah mulai genah. Kalau sholat itu takbir pertama ya harus niat. Niatnya di mana? Di dalam hati. Caranya yaitu bersamaan dengan takbiratul ihram yang pertama. Kalau sebelumnya zaman pokok takbir kan? Benar enggak? Apa memang sudah tahu niat kalau dibarengkan sama takbir? Sudah tahu, sebagian yang belum. Karena fikih tadi itu. Kemudian sama wudhu. Dulunya kan merasa kalau telinga ini adalah wajib. Tapi setelah kita belajar fikih, kita itu akhirnya tahu bahwasanya telinga di sini itu adalah sunnah. Kunut. Sama kalau seandainya tidak tahu fikih, maka sama orang yang tidak kunut maka batal. Tapi setelah zaman tahu fikih bahwasanya kunut tadi itu adalah sunnah, maka kita tidak masalah. Umpamanya ada teman yang sholat tidak kunut, ya udah tidak masalah. Tapi sebelumnya, ketika zaman belum tahu fikih, maka zaman menilai orang tidak kunut itu akhirnya apa? Wah, aliran sesat ya. Jadi seperti itu kan ya. Jadi dimusuhi. Tapi setelah zaman tahu fikih, maka zaman itu tidak akan menilai orang itu jelek. Paham? Kayak takbir itu bermacam-macam, ada yang begini, ada yang
Wis pokoknya banyak macamnya. Tapi di situ ada 4 mazhab yang berbeda-beda. 4 mazhab yang Imam Malik yaitu harus setara dengan bahu. Allahu Akbar. Posisi tangan ketika sendekap itu ya, itu ada yang gini, pas lurus dada. Ada yang berpendapat dari salah satu 4 imam tadi itu yaitu di bawah pusat. Tapi Imam Syafi'i yaitu berpendapat bahwasanya di bawah dada, di atas pusat, jadi di tengah-tengah. Maka di situ kita bisa tahu ketika zaman sholat di tempat lain, zaman tahu apa itu takbirnya orang ini, sama tidak menyalahkan orang lain sholat. Karena apa ya, kita ilmu lagi-lagi. Maka saya minta yang fokus untuk belajar fikih. Paham? Karena fikih itu yang menuntun kita itu pada jalan yang benar. Serius ya. Serius benar gitu ya. Dan kedua yaitu fikih itu bisa meluruskan kita masalah sesuci. Bayangkan zaman itu ya pokok yang bisa disuci ini ya. Mama zaman beli sayur, beli apa kan diubah. Tapi dengan cara apa mengubahnya? Kan itu bermacam-macam. Al-miyahu sab'u aksamin. Itu arba'u aksamin. Itu ada 4 macam dalam segi air, macam-macam air yang bisa dibuat sesuci. Ya sudah, contohnya tauhirun mutahhirun, kan sama akhirnya tahu. Ya enggak? Kemudian alati yastaku biha al-karamata indallahi ta'ala was sa'adatal abdiyatah kama qila Muhammad, karena di syair Abdillah rahmatullahi alaihi syairun, yaitu bersyair ta'allamu fa innal ilma zainun li ahlihi. Lihat kitabnya. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Belajarlah kamu karena ilmu itu adalah perhiasan bagi orang yang mempunyai ilmu. Perhiasan. Jadi yang dimaksud perhiasan itu adalah nanti sama akan dimuliakan. Siapa yang memuliakan? Ya pastinya Gusti. Kalau sama sudah dimuliakan Gusti Allah, maka manusia juga akan memuliakan kita. Gak perlu sama itu belajar hafal ini pengen dimuliakan Allah, gak usah. Cukup dimuliakan Gusti. Kalau sama sudah dimuliakan Gusti Allah, maka orang lain itu selesai. Paham? Ya sama dengan mencari ilmu dan mencari dunia sama. Kalau sama mencari dunia meninggalkan akhirat, maka dunia tidak akan mengikuti kita. Tapi kalau sama mengejar akhirat, maka dunia akan mengikuti kita. Ya sama tinggal pilih sudah, mau dunia yang tidak abadi ini atau mau akhirat yang abadi. Kemudian wa fadlun wa inwanun likullil mahamidi. Wa fadlun lan dadi kautamaan, wa inwanun lan dadi tetenger likullil muhamidi kaduwe sekabehane perkara kang den puji. Dengan ilmu wa fadlun yaitu menjadi keutamaan dan menjadi sebuah tanda bagi orang-orang yang terpuji. Maksudnya gimana? Orang yang mempunyai ilmu, ya contoh kita sebagai contoh Mbak Ul, siapa lagi, Mbak Hamid, Habib Soleh, sampai Mbah Ulil sampai sekarang ilmunya itu tetap dipakai. Paham? Inti dari itu adalah kita nggak boleh, kita seharusnya itu punya ilmu, karena dengan ilmu itu menjadi tanda bahwasanya kita itu adalah termasuk orang-orang yang orang-orang yang mengikuti para ulama, bukan ngetut. Karena sekarang itu banyak orang ya yang salah dalam mencari ilmu. Maksudnya gimana? Pokok murungukno sak bait artinya tidak hatam hafal. Ya, jadi jangan ngaji itu jangan tanggung. Jadi kalau al-awwal ilal akhir. Jadi kalau awal sampai akhir hatam. Paham ya? Biar enggak tersesat.
Wa kun lan ana sira mustafidan iku wong kang ala faedah kula yaumin ing saben-saben dina ziyadatan ing tambah minal ilmi saking ilmu wasbah lan ngalayo sira fi bihul fawaid ing dalam segorone pira-pira faedah. Jadi kata syair Ibni Abdillah ini kita harus menikmati proses daripada kita itu mengambil sebuah ilmu. Ketika hafalan sama itu jangan mikir karena takut pada gurunya atau ustadznya, nanti hafalan, jangan seperti itu. Tapi sama hafalan karena apa? Biar ilmu itu tidak hilang. Karena kalau ilmu sudah hilang maka kiamat semakin dekat. Kalau sama sering meninggalkan ilmu akhirat, berarti kita membantu kiamat semakin dekat. Paham? Berapa banyak ya di desa ini yang ngaji coba? Yang ngaji seperti ini hanya kena dihitung. Pol 13 itu pun tidak serius semua, ada yang malas, ada yang pokok ngaji, pokok ngatut ada. Tapi alhamdulillah yang penting datang, itu sudah cukup. Paham tak paham urusan Gusti Allah, yang penting datang. Paham ya? Paham? Kemudian tafaqquh fa innal fiqha afdalu qaidin. Tafaqquh ngaji ilmu fikih sira. Fa innal fiqha mukama sak temen ilmu fikih afdalu qaidin iku luwih utamane kang nuntun. Ini kata perintah. Tafaqquh ngaji ilmu fikih. Jadi kita dianjurkan sama ulama terdahulu, salaf utamanya ya. Kita dianjurkan belajar ilmu fikih karena fikih tadi itu menjadi sebuah keutamaan bagi kita untuk menuntun jalan yang lebih benar. Paham? Jadi sama jangan jangan langsung buka hadis sama Al-Qur'an, tak iringi lagi. Ya suatu kasus ada kemarin itu rambut, tak ulangi lagi. Rambut yang jatuh. Jangan tersinggung ya. Ini contoh. Rambut yang terjatuh ketika haid kita harus ngumbah, tapi tidak wajib. Tapi Imam Ghazali mewajibkan. Jadi kita nggak boleh bersisir. Kalau mensisir ya udah sama logrokinya rambut itu sama cekal, sama apa? Sama tumpuk. Nanti kalau sudah numpuk kita usahakan tidak lugur, tidak jatuh. Tapi dalam hadis enggak ada. Wah, maksudnya adanya malah ketika Sayyidatina Aisyah itu haid maka sama Rasulullah maka disuruh apa? Sisiran malah. Tapi ketika Imam Ghazali berpendapat bahwasanya kata Imam Ghazali pegangannya Rasulullah itu pernah menganjurkan bahwasanya nanti sesuatu yang ada di tubuh kita belum suci, maka kita akan dituntut nanti di hari kiamat. Itu yang dipegang Imam Ghazali. Dalam artian kita berhati-hati. Jadi intinya gimana Ustaz? Kesimpulannya kalau sampean pas kalau nyisir rambut silakan, tapi ojo sampai tidak usahakan apa lugurnya itu apa? Ditumpuk. Paham ya? Ditumpuk nanti setelah itu sama umban niat nyuciin rambut. Paham ya? Itu hati-hati. Imam Ghazali itu nutan kita dari Nahdlatul Ulama, artinya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi panutan dari Nahdlatul Ulama Bahasin kan siapa? Dalam Usuluddin yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari. Sedangkan masalah tasawuf yaitu yang dinuti adalah Imam Ghazali. Sedangkan fikih itu yang dinuti ada 4 Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam atau Imam Hambal. Biar tahu sama Nahdlatul Ulama itu punya pegangan. Yang pertama Usuluddin masalah akidah yang dipegang itu adalah Abu Hasan Al-Asy'ari yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua dinuti siapa? Tasawuf yaitu Imam Ghazali dan Abu Hasan Asy'ari. Siapa lagi? Kemudian Sayyid Abdullah Al-Haddad. Kemudian yang fikih yaitu ada 4 yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali atau Imam Ahmad. Jadi itu yang
dipegang oleh Nahdlatul Ulama. Ilal birri maring kebagusan wa taqwa lan taqwa wa adalu lan luwe jejeke wa aqdalu qasidi lan luwe jejeke penejo. Huwa utawi ilmu fikih al alamu huwa utawi huwal alam huwa utawi ilmu fikih al alamu iku tondo al adi kang nuduhaken ila sanalil huda maring pira-pira dalan pituduh. Huwa utawi ilmu fikih ahli sunu iku al hisnu iku minangka benteng yunji kang nyelametaken apa benteng minjami isyada iki saking sekabehane pira-pira kanca boyo. Fa inna faqihan maka sak temene wong kang alim fikih wahidan kang siji mutawarrian kang waro atau ngedoe haram asyaddu ala syaitan min alfi'a itu dilubab juga disebut. Paham? Ingat juga. Ini syair tapi dicampur sama hadis. Jadi ilmu itu adalah menjadi petunjuk kepada kita untuk lebih dekat kepada Gusti Allah. Ilmu fikih maksudnya saya, maksudnya kebenaran dalam bersyariat. Yang kedua, yang seterusnya yaitu bahwasanya fikih itu adalah satu orang alim fikih. Ya, faqihun wahidun mutawarriun itu kata Rasulullah di kitab Lubab, faqihun wahidun mutawar asyaddu ala syaitan min alfi abidin mujtahidin jahilin waro. Jadi satu orang yang ahli agama artinya ahli fikih yang waro itu apa? Dengerin, waro itu apa? Itu menjauhi perkara yang haram. Asyaddu ala syaitan yaitu lebih rumit setan itu mengganggu satu orang ini daripada mengganggu 1000 orang ahli ibadah, walaupun ibadahnya mujtahidin yang nemen ibadah jamaah padang sedekah padang, tapi ada satu yang jahil yaitu bodoh. Dalam artian bodoh gimana ini? Yaitu ilmu. Lagi-lagi ilmu. Karena apa? Orang yang sholat nanggung ilmunya, maka kita akan ngelirik ke tonggo. Sholat kok koyo ngene. Artinya ada yang grundel. Atau tidak sama dengan kita, sujudnya tidak sama dengan kita. Dia menilai orang lain. Itu ilmu. Sedangkan fikih mengajarkan kita itu enggak seperti itu. Karena fikih itu banyak berbeda. Imam Hanafi beda, Imam Maliki beda. Kita enggak boleh. Makanya ketika sholat harus gimana? Itu udah meremuk. Enggak usah melihat sholatnya orang lain. Paham ya? Terus kalau salah, kalau benar-benar salah, kalau memang kena dikandani ya udah panggil baik. Kalau memang ruwet ya udah lebih baik diam. Paham ya? Atau yang ngandani nanggung, sama belum tahu 100% atau dalam segi fikih sama mau negur ya jangan. Nanti yang negur juga salah. Paham? Jadi kalau ahli abidin mujtahidin di sini yang dimaksud orang yang ahli ibadah tapi bodoh di sini adalah ya seperti itu, nanggung, semuanya nanggung, fikih nanggung, tasawuf nanggung. Karena apa ya kata dari ilmu itu, ilmunya tidak tuntas. Ngaji fikih mek sabaib. Saiki ngaji besok tidak ngaji. Akhirnya ketemu besoknya ada pendapat yang enteng. Yang kemarin ternyata nerangno masalah pendapat yang berat. Orangnya enteng tok ngono pikirannya. Enggak ada karena berarti tadi itu tidak tuntas. Mana fikih itu ya hati-hati kok. Kenapa? Ini ada cerita ya. Di Ihya Ulumuddin itu diceritakan masalah orang yang ahli ilmu. Dengar.
yaitu Imam Ghazali itu menceritakan bahwasanya itu ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamati yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala lil 'abidina wal mujahidina udkhulul jannah." Itu kata Rasulullah yang diriwayatkan apa Imam Ghazali di sini di Ihya di satu ya. Di hari kiamat itu Allah itu dawuh neng para ahli abidin, para orang ahli ibadah dan juga kepada orang mujahid atau orang-orang yang fisabilillah, artinya orang yang perang di jalan Allah. Udkhulul jannah, kata Allah, masuklah kamu ke surga. Jadi yang disuruh masuk surga itu siapa? Yaitu orang-orang yang ahli ibadah dan orang yang mujahid. Kemudian fayaqulu al-ulama wa fadlil ilman. Kemudian ulama-ulama orang yang ahli ilmu, maksudnya ya, orang-orang yang punya ilmu itu protes. Bi fadlil ilmi. Loh ya apa Gusti wong kula ya apa? Wong kula punya ilmu, ahli ilmu dalam kategori itu ya sudah paham masalah ilmu. Kok sampean ngongkon ngelebokno sapa? Orang ahli ibadah dan orang mujahid, sedangkan saya gimana ya Allah? Itu di hari kiamat. Kemudian fayaqulu Allahu azza wa jalla antum indi kaba'dil malaikati. Ingat ya, baik-baik ya. Kata Allah itu antum indi kaba'dil malaikati. Kata ulama tadi yang protes, kemudian Allah itu dawuh, sampean semua itu adalah kaba'dil malaikati, seperti malaikatku. Keren gak? Apa sih keunggulannya kok kaba'dil malaikat? Apa keunggulannya? Kata Allah, isfa'u tasyaffa'u fayashfa'una tsumma yadkhulul jannah. Ingat ya? Kata Allah itu sampean semua orang para ahli ilmu ya, itu seperti malaikat-malaikatku. Isfa'u, maka syafaatilah, maka syafaatlah. Sama Allah diizini untuk mensyafaati muridnya atau siapa saja yang dia kehendaki. Isfa'u tasyaffa'u, kata Allah, isfa'u tasyaffa'u. Makanya kita kan dulu saya sudah ceritakan ya, ada seorang ulama waktu itu punya murid goblok. Itu sudah sering saya cerita ya, goblok teman. Ubed, alif, ulang Bet. Bingung lagi kamu. Akhirnya sama gurunya tadi, sama kiainya tadi itu ya wali ya kiainya. Greget kan. Ubed kok cik goblok kamu Bet. Juru sekarang belum 1 menit lu lupa. Alif, ba, ta, ulang Bet. Bingung lagi. Terus seperti itu. Ya udah Bet. Sampean gak usah. Bahasa ngaji wis melu aku ya. Melu nang duwe nang kali melu nang wis ngedus wis barang. Kecuali jeding gak ikut ya. Maksud ikut mandi. Gak ikut. Kemudian setelah berapa lama kiai tadi itu kok Ubed gak ada. Akhirnya sama santrinya tadi itu, Ubed kemana Ubed? Sama belum apa jenengan dari sumber lagi ya. Dan apa? Ternyata Ubed itu meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bukan Ubed ini ya, ini Ubed contoh. Kemudian sama tadi itu ya sudah di akhirnya wali tadi itu nyambangi Ubed tadi ke rumahnya Ubed. Akhirnya setelah nyampe ke pemakaman disuruh talqin. Wali tadi disuruh nalqin. Ketika nalqin di pertama di depan kubur, kiai yang guyu depan, guyu juga. Akhirnya sama orang tuanya tadi itu ya, orang tuanya tadi itu bilang sama kiai tadi itu, ya kiai lek Ubed salah, yuk kula lek salah sama sepuro, napa sama sepuro kiai ojo sampean guyu-guyu kok ngeten pun gak ono sedih guyu. Nopo salah ya gokul sampe sepuro kiai ojo diguyu-guyu, mbek nangis itu. Sampai berapa kali tadi? Gak direken guyu ae kiai wali tadi itu.
Setelah selesai akhirnya cerita, ya apa aku kata gak guyu jari ini sama kiai tadi. Wong ubed ditakoni malaikat itu lho, malaikat di depan. Marab buka ubed. Ojo takon nang aku, malaikat takon sing dhugur kuwi. Iku lho sing nguruk ya aku gak ero. Pokoke apa jari iku. Aku hidupku mek melu guruku iku tok. Guru iku tok. Terserah. Saman marbuka wa man nabiyuka. Aku gak ero kok malaikat sama takon nang iku lho. Gregetan malaikat, gregetan kata saat kata gebu ya ono wali tadi itu. Hanya malaikat ya udah turu-turu ngono nunggu ben. Loro enggak tak. Tapi wali ini ya. Makanya kan seperti itu ya. Makanya kita yang diharuskan neng guru-guru kita, utamanya guru-guru kita adalah Kiai Haji Abdul Hanan. Sanad kita tembusnya ke Kiai Haji Abdul Hanan. Kita itu sering mendoakan beliau dengan artian kita kasih Fatihah ke Kiai Hanan, guru-guru ngaji kita. Kenapa? Takut dari salah satu dari guru kita ada yang wali, maka dia itu jadi penyelamat. Engkau dianoni cici murid itu sapa? Bingung wae guru nih. Ya ulangi lagi ya. Ini penting loh. Mana ketika ditanyakan umpamanya, Ubed, kamu pernah ngaji di mana? Pernah ngaji ke Ustadz itu santrinya siapa? Kiai Haji Abdul Hanan. Ya semoga kita semua ini akan diakui oleh Kiai Haji Abdul Hanan bahwasanya kita itu murid-muridnya. Dan yang utama adalah kita adalah anutan dari murid-muridnya juga Imam Ghazali. Ya semoga kita jadi besok itu banyak pembela kita. Karena di sini disebutnya kata Rasulullah itu Allah di Ihya itu para ulama tadi itu protes kepada orang-orang yang ahli ibadah dan orang yang mujahid tadi kok langsung mlebu surga. Kula ya napa Gusti, wong kula sudah punya ilmu kok nasib kula ya napa. Akhirnya Allah itu menjawab, antum wa indi kaba'dil malaikati, sama itu tak masuk no kategori malaikat-malaikatku. Kemudian Allah menjawab isfa'u tasyafa, maka syafaatilah siapa saja yang kamu kehendaki. Akhirnya fayasfa'una tsumma yadkhuluna al-jannah. Nah, kemudian ulama-ulama tadi itu mensyafaati yang dikehendakinya, akhirnya masuk surga. Karena besok kita itu posisi kita dilihat di kata Allah di arah mahsyar ya. Di hari kiamat itu kita bingung, kita hanya mencari apa? Mencari syafaat. Pertama ya kita harus, ya Allah, moga-moga kita diakui oleh umat Rasulullah. Kedua, kita itu punya pembela yang kedua itu siapa? Guru-guru kita. Nanti pas ketika dia, oh ya, Puput itu murid saya, mamanya Ki Hanan, Ilma itu murid saya, kan enak, ya enggak? Daripada kita kebingungan, ngajinya nggak punya sanad, pokok ngaji apalagi ngaji di Google, masa sanadnya Google bu, masuk Kiai Google. Karena sanad itu yang menjaga ilmu itu dari dulu hingga sampai hari ini. Paham ya? Ini penting ya. Ini kan banyak cerita. Kemudian syafaat yang kedua selain guru adalah Al-Qur'an. Sudah sering saya ceritakan sudah ya. Ketika malaikat datang mau dikepuk, akhirnya itu diceritakan di mana? Di Ibnu Katsir ya. Ya surat Tabarok tadi itu datang membela kita karena kita hafal surat Tabarok. Gak tahu sekarang nasibnya apa hafal sih. Itu yang bahaya. Mau debat gimana mau ngafalnya? Mau buka ya apa ya? Bingung malaikatnya. Jadi itu surat Tabarok, wah aku gak tahu diwo coba saya tinggal syafaat. Ya enggak? Kemarin hafal semua, sekarang lupa semua. Paling satu ayat atau 3 ayat dari depan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Itu tok. Padahal aja 30.
Kalau sekarang mau dihafalin, kemarin wis males gitu. Paham ya? Jadi kalau memang pengennya seperti itu ya harusnya ya itu sudah. Kita ulangi lagi ya. Orang yang ahli ilmu, ahli fikih, faqihun wahidun mutawarri'un, atau di sini disebut bahwasanya orang yang ahli fikih, satu orang saja ahli fikih di antara kita, maka setan itu jauh lebih susah untuk menggoda orang tadi itu daripada orang ahli ibadah 1000 pun itu munggu setan tidak ruwet. Ya tadi itu ketika orang ahli ibadah tapi bodoh, setan datang ketika sholat, delon ngarep niku sujudnya enggak kena. Akhirnya setannya gimana? Apa perasaan kita gimana? Kok sholat koyo ngono sih? Padahal sholat itu adalah menghadap Gusti Allah. Kenapa kok kita selereng ngeritik orang? Nah, bahaya ya. Biasanya yang paling bahaya itu ketika kita itu jamaah. Paling sering kita menilai orang lain karena kebodohan kita. Kalau saya tahu bahwasanya saya sholat itu kan bukan untuk menilai orang tapi menghadap Gusti Allah. Lah apa aku mikir orang lain gak saya, udah yang penting saya gimana posisi saya menghadap Gusti. Gak usah menilai orang lain. Itu paham ya? Karena ilmu itu yang menyelamatkan kita ya. Karena dengan ilmu yang menyelamatkan kita. Tapi ketika orang yang punya ilmu, dengerin, orang yang punya ilmu ketika digoda mbek setan, bet delok ndek pinggirmu bet. Salatnya enggak kena bet. Apa jawabanmu bet? Tak ngurus gitu bet. Sepenting aku nunggu Gusti Allah menghadap. Aku alhamdulillah hari ini sik ditakdirkan oleh Allah untuk sholat. Terus mikir iku tok ben. Ketika setan datang lagi, dol ngarep ben kecap manis. Itu apa ya? Persenan toko digawe sholat jamaah. Didekek gawe jeruan. Akhirnya tembus panda dari depan Indofood. Karena Ubed orang ahli ilmu, mereka ngurus ya Ubed terus. Yang penting aku ngadep Gusti. Mau ganggu gimana coba setan? Ruwet setan akhirnya. Tapi ketika siapa? Dia ini diganggu, kecap manis toko anugerah. Jadi ya, akhirnya lereng mojo. Paham ya? Lereng mojo. Akhirnya kadang ketika mojo enggak lali mojo Fatihah lu mojo itu. Terus yang bahaya lagi laki-laki tuh ruwet, laki-laki itu kayak Ubed tadi kata mojo apa? BHS. Sarungnya kan beda. Wadimor ngono sik lereng mojo. Ya enggak? Yang laki-laki bahaya. Yang paling nemen lagi adalah ketika kita sholat mau rukuk kita ngitung lawange kak apa saja ini gitu 1, 2 kadang halus ya didelok ini iki halus iki tidak ngono mau kesah gimana soalnya pikirannya nanti itu bahaya. Mana ilmu yang menyerahkan kita bahwasanya sholat itu nggak perlu mikirin orang lain, apalagi mikiri saja sajadah. Pernah ngitung seperti itu? Ya udah, salah dulu ya. Kalau Pak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut sebentar ya. Wa kadzalika la qayamu kunu den farduaken fi sairil akhlaqi ing dalem
akhlaki kan sekarene pira-pira budi pekerti. Nahwul judi iku umpamane lumo wal bukhli lan medhit wal jubni lan jariyah wal jur'ati lan kendel tawanian wa takabburi lan sombong wa tawadu lan andhep pasar wa ifati lan ngoroksa saking haram wal israfi lan nglewati batas wa taqdiri lan ngirit wa ghairiha lan liyane kabeh. Jadi setelah kita belajar masalah akhlak, budi pekerti ya kata taklim di situ, kita harus belajar ilmu-ilmu loman. Al-judi yaitu ilmu loman. Biar kita itu tidak menjadi orang yang medit. Karena orang yang medit ditempatkan kepada orang, sifat medit ditempatkan kepada orang yang soleh, itu tetap jadi buruk. Tapi sifat loman ditempatkan kepada orang buruk pun itu tetap apik. Paham maksudnya? Duh, Ubed itu walaupun hafal Quran tapi muweddi. Elek enggak? Elek sih. Durara ngaji ini enggak pati isok tapi loman. Oh, saya apik. Kan masih ada gitu. Jadi kalau orang loman itu ditempatkan di tempat orang yang buruk pun tetap apik. Orang itu ngombe-ngombean, orang itu mabuk atau apapun tapi loman, orang sih ngelem, iku masih wis bejat loh tapi loman. Tapi orang itu kiai pun, kiai gede tapi tetap elek. Dan kita harus belajar untuk ilmu-ilmu sekiranya kita itu tidak sombong, tidak melewati batas. Dalam artian itu kita tidak melewati batas itu semua tingkah laku kita itu terkontrol. Artinya kalau ya contoh gampangnya untuk remaja-remaja itu kalau wedok metu bengi itu jelek. Tak ulangi lagi, metu bengi itu jelek. Apalagi sering ngerumpi di pinggir itu wedok. Mbok ngguyu cekakaan pisan sak RT kru. Itu sudah jangan dikerjakan, seharusnya tidak dikerjakan. Karena perempuan yang seperti itu, walaupun sama itu sealim apapun, tapi saya seneng gibah, saya seneng ura-uraan di pinggir embong, itu tetap jelek. Iku akhlak. Tahu lah lagi umpamane melaku mau kecak selamat atau apa gitu, ojo guyu, ojo cekak kakak ngono lho, sampai makanya saya itu sampai dengar saya di dapur loh, dengar ya Allah suaranya sopo, tapi dengar aku siapa anaknya, cuman nggak tak sebut itu, cuman di hati Saman itu perempuan, setidaknya Saman itu adalah mewakili sopo, Siti Khadijah atau Siti Aisyah atau Siti Fatimah. Lah kok koyo ngene ngelus do rompet. Tapi semoga Saman itu dimaafkan oleh Gusti. Itu doa saya. Jadi mulai sekarang itu orang yang berilmu itu harus Saman kerjakan. Oh iya, saya sudah tahu hukumnya seperti ini, ya sedikit demi sedikit dikurang. Oh gak boleh jagongan berarti Ustaz. Siapa yang gak boleh? Tapi aja di pinggir embong Saman wedok. Terus lanang gopo? Ya lanang yo podo beda. Ura-uraan. Yang jadi masalah lagi wis salah wis apa guyon ndek ngarepe embong lanang pisan bajune takwa bunyi sore soal lecet ka subhanallah wis pokro ngono itu. Ya beda.
Itu dirugun. Seperti itu akhlak. Jadi kita itu mempunyai ilmu itu, yaitu dikembangkan melalui apa? Melalui tingkah laku dan melalui cara kita berpakaian. Umpamanya sama sibuk kerja mau besok atau apa, yang penting sibuk jaga sama apa? Jangan buka walaupun serusuh apapun tempat kerja kamu, yang penting jangan buka aurat. Yang belain kayak tadi itu ini sore takwa ngono loh. Maksudnya atasannya takwa, bawahannya sewajarnya. Ada yang lebih parah lagi, kudungan tapi lengannya ketok. Ada sering kaosan tank top kudungan bisa. Subhanallah. Berarti kudungan tadi itu bukan mergo aurat, tapi wedi kepanasan. Ya Allah. Sering kan pernah lihat seperti itu. Aduh kudungan yang bagus, sudah kudungan api, kelambi api, misalnya juga api, tapi tembus pandang, transparan, kini ketok BH. Ya Allah. Pernah lihat seperti itu? Pernah lihat seperti itu? Kalau perempuan pernah kan? Bisa sering. Seperti itu nutup aurat enggak? Ya nutup, tapi transparan ya akhirnya tidak menutup. Anggap aja ditempeli ngono tok. Ada yang lebih parah lagi, perempuan wis kudungan bagus, tapi kelambine cowok kan. Anggap kelambine sapa? Kelambine putri digawe rara ngono kan. Mau kaos. Iya enggak? Itu kan akhirnya apa? Lekat tubuhnya kelihatan. Celono kewetat teman-teman itu loh. Ini bener celono nutup aurat Ustaz, tapi ya koyo ngono ya. Lumrahnya saja ya. Ojo gawe apa? Ojo gawe fitnah atau gawe nafsu kepada lawan jenis. Paham? Yang paling bahaya itu yang ikut senam itu kudungan semua tapi kuat. Ya resikonya sudah. Tapi sampean jauh usah ngandani Pak. Yang penting sampean harus berubah. Yang ikut senam itu bahaya. Senamnya di mana? Kalau di ruangan kayak aerobik kan biasanya kan di ruangan tertutup, enggak masalah. Wedok-wedok kabeh. Di pinggir rembang nggak bisa, joget-joget bisa, cekak. Terus olahraga, sopo sih nggak ngerti lah itu olahraga, tapi lau kok di pinggir, embong, paham ya? Udah, sama yang jadi PR bagi kita adalah sama jangan seperti biar orang lain atau mamanya orang tua kita sudah itu urusan mereka, yang penting saman berubah. Kalau memang ada fitness kesehatan kayak aerobik atau apa gitu, ikut yang tertutup. Ulangi dengerin ya, ikutin yang tertutup. Gelagrak ya. Ya jangan pakai jubah, pakai mukena nggak masalah. Biar kayak ya kan itu bahaya ya. Jadi model-model seperti itu dihindari. Terus saya ingatkan lagi, saya minta ya, sama jangan menjadi sok menggurui. Dalam artian sama itu kabeh dikandani, jangan seperti itu. Yang penting saman sendiri dijaga dulu. Sejauh apa yang kamu kerjakan, ilmu saman yang saman tahu itu sejauh mana yang saman kerjakan, itu tok saman pegang. Jangan ngandani orang lain. Kecuali itu memang tanya pendapat ke sampean. Ilma gimana ini hukumnya, ini gak boleh. Saya pernah ngaji tidak
Tapi ojo sampean mokso. Engko ana wong kok kudungan iki aurat iki ngene. Wah. Kosek ya. Jadi biarkan, tunjukkan, dengerin, ilmu kita itu tunjukkan biar orang lain mengikuti kita. Paham? Karena apa? Ketika sampean itu niat benar-benar ikhlas mengamalkan ilmu ini sampean, maka orang lain itu akan menilai sampean itu baik dan akan mengikuti sampai itu poinnya. Itu sudah sama aku gak ngurus orang lain, yang penting saya dulu. Sejauh mana saya yang kerja, sampean kudungan iki aurat, jadi saya gak boleh kelihatan auratnya. Nanti ada orang yang akan digerakkan sama Allah untuk mendekati sampean, atau maksudnya bukan lawan jenis ya. Ya artinya teman-teman saya itu mamanya tanya, "Sapa Anggun? Kok sampean kok kudungan tok?" Sampean Anggun, "Ya wis belajar lah dididik ngono lho." Wong aku apa jare lek pas ngaji ku lek aurat itu orang perempuan itu seluruh badan. Jadi berarti saya belajar untuk menutupi seluruh badan illal wajha wal kafain ini. Jadi kecuali wajah dan telapak tangan, artinya ya sampai tangan lah. Ya seperti itu. Bukan langsung sampean, "Anggun, kamu kok kudungan tok?" "Iya, aku di kepanasan di akhirat." Ngene. Kan sok-sokan seperti itu. Sok pasti masuk neraka, apa surga ini loh. Ya kan ya. Jadi jangan seperti itu tapi sampean bilang itu, "Gun, kenapa sama kok kudungan tok, Gun?" "Iya, aku pernah ngaji bahwasanya aurat perempuan itu seluruh badan kecuali wajah, dan ya udah saya coba mengamalkan." Seperti itu, bukan omongan dane. Aurat iki ngene-ngene. Iya terpakai sadar. Pas gak sadar. Oh kadang sadar ae sik gerak nyapu ning arep wis walan. Belakangnya lagi iku biasane digawe jero. Wah. Subhanallah. Ya itu seperti itu dirubah, itu ilmu. Apalagi zaman sudah mau menginjak dewasa, sebentar lagi mau dewasa, sebentar lagi setelah dewasa akan menikah dan akan mempunyai momo. Nah, umpama ngomongane sampean ngobrol aurat ngono iku terima enggak? Tidak. Terima apa tidak? Ibuke koyo ngene ya apa ngono lho. Umpamane, "Nduk, umpamane itu lho, Nduk." Keren ya. Sis. Kenapa kamu kudungan itu aurat? Ibu lo gak tahu kudungan lo. Jangan seperti itu, sampean jangan praktek seperti itu. Engko sampean ibu jari ustaz ngene, bukan jari saya tapi jari taklim, dari fikih, dari apa jari ilmu. Gak usah ngandani orang tua, tapi sampean sendiri dibentuk. Nanti orang tua akan mengikuti sampean. Paham ya? Sampean padang sholat subuh tangi, gak usah ditangani ibu nih. Seneng orang tua. Kadang ditangani gak sampai murang-muring ibu nih kadang. Tangi oci jam piro iki ngono lho. Sing ditangani tangi tapi merang murang-mut nang jeding ini. Wuduk kadang sholat mbek murang-muring ngono. Jare malaikat sholat baik ngene. Ya kan? Wes gak iso tangi dhewe ditangini sik murang. Untung orang tuanya nang ngene duduk malaikat. Lek malaikat siji alame yo. Sing nangin sapa mungkar nakir siji alame. Tapi nyesel sama wis sudah. Gak akan kembali lagi ke dunia. Ya enggak? Sedangkan sampean kate tidur itu main HP, mbek TikTok. Apa sing diandelno coba? Setidaknya makanya kan ngeronda atau melek bengi itu ojo digawe koyo ngono. Melekan tapi waktu sampai jam 2 sampai subuh bisa. Isu-isu turu ae enggak ngeres. Dan yang kedua, zaman ketika malam minggu, ketika hari minggu besok kan ngajinya pagi, saya minta tolong turunnya jadi awali ojo bengi-bengi.
Resikonya gimana? Wis tangine telat, wis gak subuhan, bangun jam 6, berangkat ngaji, mari ngaji turu lagi. Iku nemen iku rek. Gak ngewangi ning ibu nopo ten ndek omah ngono lho. Nyapu to. Ora ta. Wis mangga gak golek melok dhuwit sik garis enake. Itu dirubah. Dirubah. Wedi anak sampean koyo ngono pisan ojo diamuk lho ya. Ku anake koyo ngono pisan iki lho kok akas blas ngono awake dhewe biyen gak akas. Anake kongkon akas. Jare untung anake metu kari, lek metu sithik dikunet wae. Untung anake metu teko sampean dhisik lho lho. Sana dhisik sing lair metu anak. Lek anake dikusek wae. Paham ya? Kemudian wa ghairiha fa innal kibara wal bukhra wal jubna wal israfa haramun. Karena sesungguhnya orang yang sombong, medhit dan apa jenenge melewati batas itu adalah haram. Haram itu adalah apa? Bila kita mengerjakan mendapatkan dosa dan bila kita meninggalkan mendapat pahala. Itu haram. Paham ya? Wala yungkirun ora kang ngataharu apa ngruksa anha saking kabeh sifat papat tadi illa bi ilmiha. Dan keempat tadi ini sifat medhit, sifat sombong dan sifat apa itu? Sering merendahkan orang lain dan juga melewati batas tadi itu terlalu berlebihan. Itu yang bisa meredam empat sifat ini yaitu ilmu. Kita tidak boleh sombong karena apa? Ilmu kita itu kita diajarkan bahwasanya orang yang sombong itu tidak patut kita sombong karena kita adalah manusia juga. Pasti ada sisi kelemahan. Orang lain di sini lemah, belum tentu kelebihan orang lain itu ada di sisi kita. Orang lain cerdas di ilmu fikih, belum tentu dia itu lemah di ilmu yang lain. Paham? Jadi gak mungkin sama semua itu ahli fikih, kan gak mungkin. Kadang orang yang satu senang tauhid, yang satu senang taklim, mutalim, yang satu senang fikih. Berarti kan gak sama jadinya nanti. Ada yang senang apa? Senang pokok teko doang. Paham gak paham pokok teko. Ada banyak. Kadang ngaji tuh untuk gini jago kan. Leren di urak. Ngomong tok ra, leren seperti itu kan. Berarti kan teko ke sini hanya karena budi dia mau mbah ya kok gak paham. Tetapi ada yang benar-benar serius ngaji, ngono ta. Ya mungkin iku sing dadi dhisik. Terus sing ngomong tok kari dadi ngono lho. Paham ya? Kenapa? Karena ada cerita cerita lawas itu ada perkumpulan hewan yang mengumumkan bahwasanya itu cerita ya. Enggak ada di kitab ini cerita. Hewan tadi itu kumpul semua yang diajar ya ngejare ngendok ambek anggrem. Bebek enggak teko ini pokok jarene pokok ngendok jare bebek. Enggak ada gangguan anggrem. Sampai saiki bebek gak iso anggrem iso ngendok. Terus netes ya apa? Pakai bantu. Sampean lihat ngingo bebek juga. Sama lihat yang punya bebek, pernah nggak bebek anggrek? Nggak pernah. Kepengen netes, kadang pakai bantuan mesin, kadang pakai bantuan ayam. Ini sama hidupnya deh sumpur, lumajang terus kabeh. Bebek pitik, sembarang nggak ada. Itu resiko ya. Resiko kita itu apa? Ngaji, podo-podo ngaji, tapi gak ngerungu. No, sing dirungono pas ngene tok ngono. Ya iku sing diamalno wis. Ternyata salah, kurang lengkap, separuh. Paham ya? Udah ya. Jadi untuk meredam sifat sombong, sifat yang empat ini sombong, medit dan juga berlebihan dan juga yang sifat merendahkan orang lain itu yaitu hanya ilmu.
Medit, apa yang bisa diredam dengan ilmu? Kita harus tahu ilmu itu mengajarkan bahwasanya medit itu tidak baik untuk dikerjakan. Walaupun orang baik seperti apapun, tapi punya sifat medit tetap itu medit. Sombong sudah tahu. Kemudian sifat merendahkan diri itu tidak boleh merendahkan diri karena apa? Belum tentu orang lain itu rendah di hadapan Gusti Allah. Di kita rendah tapi orang lain di hadapan Allah belum tentu rendah. Makanya ada cerita dulu itu Rasulullah setelah sholat jamaah, kemudian setelah salam, setelah wiridan, Rasulullah itu dawuh nang insyaallah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, nanti ada seorang wali yang akan datang ke sini. Dinteni sama sahabat itu. Dinteni. Setelah itu datang salaman, ternyata rai salaman. Ya biasa saja Ibnu Abbas. Semua sahabat itu wis meneng dong. Kemudian Rasulullah jawab, para sahabat tanya, ya Rasulullah mana? Sampai sekarang kok belum datang? Tadi itu yang terakhir itu. Ternyata setelah ditelusuri ya, dia itu tidak dikenal sama orang lain satupun. Dia itu tidak dikenal dengan orang ahli kiai atau ustadz, bukan. Orang biasa, nggak ada sing ngeruh nongol itu. Tapi kata Rasulullah, dia itu terkenal di langit. Dia itu tidak dikenal di desanya, bahkan kalau mati pun dia itu tidak didatangi oleh orang. Karena apa? Tidak tahu bahwasanya dia itu siapa itu. Tapi dia itu terkenal di langit. Apa amalannya ya Rasulullah kok bisa seperti itu orang itu? Karena setiap dia itu jalan kemanapun pasti membawa Al-Qur'an diwojo. Kalau melaku dikluk, bukan dikluk. Ya maksudnya itu enggak dangak-dangak moco Al-Qur'an. Kemanapun moco Al-Qur'an. Ternyata terkenal di langit. Di dunia enggak kenal belas. Takutnya ketika kita meremehkan orang lain, ternyata dia itu pilihan Gusti. Kalah kita nanti. Yang diremehkan ternyata dekat sama Allah, yang sampean merasa sampean itu paling pintar, ternyata buruk di hadapan. Gimana? Naudzubillah. Kalau bisa kita itu pintar plus dekat sama Gusti. Amin ya rabbal. Wa ilmi ma yudaddu ha fa yuftaratu ala kulli insanin ilmuha wallahu alam bissawab. Semoga manfaat fitri dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.